Maka alhamdulillah orang sudah mulai ke masjid, ibadah di masjid, ya, kemudian bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya. Tapi penting antum ketahui, semakin hari yang masuk Islam semakin bertambah banyak. Semakin bertambah banyak. Sehingga keadaan masjid pun semakin tidak cukup lagi. Bahkan keadaan safnya itu masih terbatas banyak untuk laki-laki. Di awal-awal bahkan nggak ada satu perempuan. Awas, hati-hati. Ya, ini masalah ini agak sangat penting, ya, sangat penting luar biasa. Saking pentingnya ini mic-nya pun mau habis nih, ya. Ya, tolong antum fokus dulu. Jadi begitu kemudian salat ditunaikan, orang makin banyak masuk Islam, semakin tidak cukup. Sedangkan dalam salat Idul Fitri itu bukan cuma salatnya, tapi ada juga khutbahnya. Sedangkan dalam khutbah Idul Fitri, bedanya dengan khutbah biasa, itu perempuan-perempuan dilibatkan, diundang datang. Walaupun mereka dalam keadaan haid, tetap didatangkan mereka untuk mendengar khutbahnya, walaupun tidak ikut salatnya. Kemudian untuk merayakan hari rayanya, supaya merasakan kebahagiaan yang sama. Sampai Nabi pernah mengatakan, ya, kepada sebagian dari istri-istrinya, ya, ketika diadukan kalimat, ya Rasulullah, si fulan tidak berani keluar karena nggak punya hijab. Apa yang dikatakan Rasulullah? Datang kepadanya, pinjamkan hijabnya, pakaikan pada dirinya, dan ajak dia untuk berangkat. Umumkan kepada perempuan-perempuan yang tengah haid untuk datang, supaya tampak syiar Islam. Tampak, bahkan berangkat sama-sama sambil bertakbir, sunahnya berangkat bareng-bareng bertakbir di jalan. Gak usah malu, gak usah malu. Orang yang tidak beriman saja tidak malu mereka menampakkan ya, syiar-syiar mereka. Kenapa kita malu? Kita umat muslim, ya 200 juta orang muslim. Ketika antum keluar, kenapa malu? Berangkat saat Idul Fitri keluar, ketika anda lewat bareng-bareng menuju tempat yang baik sambil bertakbir kepada Allah, bareng-bareng jalan. Bahkan ambil jalan pertama, keluar dengan jalan yang berbeda kalau ada alternatifnya. Coba bikin ya, Idul Fitri tahun ini, misalnya komplek di Villa Citra, mau keluar untuk sholat. Begitu antum mau berangkat, antum bikin kekompakan, ayo kita keluar sama-sama, sambil bertakbir di jalan, maka syiar Islam akan terasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silahkan kalau nggak percaya, antum keluar tuh. Ratusan orang, ribuan orang keluar, menggemakan takbir, menggemakan tahmid, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barangkali dengan itu ketika semua orang keluar, itu jadi hidayah. Kelihatan persatuan Islam, kelihatan keindahan Islam. Ibu-ibu yang tengah haid juga keluar, dia ucapkan takbir, itu nggak dilarang, silahkan. Maka kumpul, diatur safnya dengan baik. Nah, ketika kemudian akan berangkat, masjid sudah nggak cukup saat itu. Maka Nabi memilih kemudian musalla. Musalla itu bukan tempat yang lebih kecil. Musalla itu tanah lapang yang lebih luas. Ya, musalla, ya. Fi musallahu dalam bahasa hadisnya Nabi kerjakan di musallanya. Musalla yang dimaksudkan bukan tempat terbatas yang kecil, lebih kecil dari masjid, bukan. Tanah lapang yang sifatnya lebih luas untuk menampung banyak orang di situ. Ditunaikanlah di situ. Kecuali saat turun hujan atau yang lainnya baru dipindahkan ke tempat yang ada keteduhannya, seperti masjid dan yang lainnya. Di poinnya adalah ketika dipindahkan ke tanah lapang lebih luas lagi, itu adalah pertama untuk bisa menampung jamaah yang lebih banyak. Kedua, karena pada saat itu belum ada, mohon maaf ya, hal-hal yang bisa membantu perempuan untuk menahan bagi yang haid agar darahnya tidak menetes, ya seperti pembalut saat ini, softtek dan lain sebagainya, yang kemungkinan besar akan jatuh mengotori kesucian masjid, maka mereka akan mendapati tempat lebih lapang lagi. Nggak ada pikiran ke arah sana. Ya maka mendapatkan tempat yang lebih luas. Jadi kalau kita ambil kaidah fikihnya, tempat yang diutamakan di sini bukan masalah masjidnya atau tanah lapangnya. Persoalannya apakah bisa menampung banyak orang atau tidak. Kalau di masjid misalnya diduga tidak bisa menampung, maaf sajadnya lebih banyak, tidak terdengar dengan baik, syiarnya belum tampak, maka pindahkan ke tempat lapang yang lebih luas. Tapi kalau misalnya masjidnya lebih luas dibandingkan dengan lapangnya, maka yang terbaik tunaikan di masjid. Karena menampung banyak jemaah yang luas. Coba lihat Masjid Nabawi sekarang, luas kan? Lapang kan? Makanya sekarang sholatnya ditunaikan di masjid, bukan di lapangan. Silakan antum cek, silakan pergi ke Madinah. Apakah saat Idul Fitri semua keluar dari Masjid Nabawi, cari lapangan lagi? Tidak, sekarang ditunaikan di masjid. Orang-orang pada ke masjid karena lapangannya lebih luas dibandingkan dengan lapangannya ada di luar. Masjidil Haram lebih luas. Karena itu nggak ada orang sholat Idul Fitri keluar Masjidil Haram, pasti di dalam. Silakan cek. Ya karena itu ambil fikihnya, jangan diambil setengah-setengah. Makanya kalau antum baca hadis, baca seseluruhnya, kemudian belajar kaidah fikihnya. Jadi tidak cukup dengan baca hadis saja antum simpulkan. Nabi sholatnya di lapangan nih, hati-hati belum tentu ada hadis yang lain. Nabi pernah sholat di masjid. Kapan kejadiannya? Saat hujan terjadi, kan? Kemudian untuk apa Nabi keluar? Karena untuk menampung jamaah yang lebih banyak. Karena itu lihat kemaslahatannya. Jangan menduga kalau orang sholat di masjid antum katakan ini nggak sesuai sunnah Nabi. Belum tentu. Karena mungkin di tempat mereka masjid lebih bermaslahat dibandingkan dengan di luar. Paham sampai sini?
Baik. Kalau antum katakan, oh yang di masjid gak sesuai sunnah Nabi, bid'ah tuh. Maka yang di Madinah bid'ah semua. Yang di Mekah bid'ah semua. Ya? Baik. Maka hati-hati dengan kalimat demikian.